Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan pertemuan 7 dengan tema diversifikasi dan teori portofolio. Kami dari kelas 07 SAKK 001 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Dimas Aris Wijaya, lalu yang kedua dengan saya sendiri Junika Indriani, yang ketiga yaitu Riza Nur Erina Fitrianti, dan yang keempat adalah Yolanda Pratini. Diversifikasi merupakan suatu strategi investasi dengan menempatkan dana dalam berbagai instrumen investasi dengan tingkat resiko dan potensi keuntungan yang berbeda, bertujuan untuk mengurangi tingkat resiko dan tetap memberikan potensi tingkat keuntungan yang cukup. Lalu portofolio merupakan gabungan atau kombinasi dari berbagai instrumen atau aset investasi yang disusun untuk mencapai tujuan investasi investor. Terdapat 3 jenis portofolio, yaitu yang pertama, portofolio berdasarkan strategi investasi yang agresif. Portofolio jenis ini hanya cocok untuk investor yang berani mengambil resiko tinggi demi mendapatkan keuntungan yang tinggi juga. Lalu yang kedua, portofolio berdasarkan strategi investasi konservatif. Portofolio ini cocok sekali untuk para investor yang cenderung menghindari resiko dan memilih horizon investasi yang tidak terlalu lama. Lalu yang ketiga, yaitu adalah portofolio moderat. Nah, portofolio ini paling pas sekali bagi investor yang biasanya mencari keseimbangan antara resiko dan juga keuntungan yang dihasilkan dari portofolio tersebut. Menghadapi ketidakpastian return dan teori portofolio. Ketidakpastian itu sendiri banyak tingkatannya. Ada beberapa tingkat ketidakpastian dengan karakteristiknya masing-masing. Yang pertama itu tidak ada ketidakpastian dengan karakteristik hasil bisa diprediksi dengan pasti. Contohnya hukum alam. Yang kedua, ketidakpastian objektif. Dengan karakteristik hasil bisa diidentifikasi dan profitabilitas diketahui. Contohnya permainan dadu. Yang ketiga, ketidakpastian subjektif. Dan karakteristik hasil bisa diidentifikasikan tetapi profitabilitas tidak diketahui. Contohnya investasi. Yang keempat, sangat tidak pasti, hasil tidak bisa diidentifikasi dan profitabilitas tidak diketahui. Contohnya eksplorasi angkasa. Risiko dapat dikelompokkan ke dalam 2 tipe, yaitu risiko murni. Risiko murni itu risiko di mana kemungkinan kerugian ada akan tetapi kemungkinan keuntungannya tidak ada. Contohnya adalah risiko banjir dan kecelakaan. Yang kedua itu ada risiko spekulatif. Itu resiko di mana kita memperkirakan terjadinya kerugian juga keuntungan. Potensi kerugian dan keuntungan dibicarakan dalam jenis resiko ini. Contohnya dari resiko ini adalah usaha bisnis. Risk dan return portofolio. Risk portofolio sering dihubungkan dengan penyimpangan antara return yang diterima dengan return yang diharapkan. Ada beberapa sumber resiko yang bisa mempengaruhi besarnya resiko investasi, antara lain resiko suku, resiko inflasi, resiko pasar, resiko finansial, resiko nilai tukar, dan resiko negara. Return portofolio adalah tingkat pengembalian pendapatan yang diterima dari hasil investasi. Ini di berbagai instrumen keuangan pada periode tertentu, ditambah perubahan harga. Pasar return dapat dibedakan menjadi 2, yaitu return realisasi dan return ekspektasi. Rumusnya untuk menghitung return yang diharapkan dari portofolio sebagai berikut. Selanjutnya yaitu menganalisis risiko portofolio. Analisis risiko portofolio menggunakan metode variance covariance. Yang pertama A. Tingkat keuntungan return. Tingkat keuntungan portofolio merupakan kombinasi linear dari tingkat keuntungan masing-masing aset individu di dalam portofolio tersebut. B. Risiko portofolio adalah tingkat ketidakpastian akan terjadinya sesuatu atau tidak terwujudnya suatu tujuan pada suatu kurun atau periode waktu tertentu atau time period. C. Portofolio dengan 2 aset, misal portofolio dengan 2 aset. A. Proporsi dengan aset atau RA sama dengan tingkat keuntungan realisasi aset A. B. Proporsi dengan aset atau RB sama dengan tingkat keuntungan realisasi aset B. D. Portofolio VaR. Portofolio VaR adalah ukuran potensi kerugian dari investasi portofolio yang didefinisikan sebagai kerugian terburuk pada periode tertentu dengan tingkat kepercayaan tertentu.
Selanjutnya yaitu komponen-komponen risiko portofolio. Komponen risiko portofolio dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, risiko sistematik atau risiko pasar yang merupakan risiko keseluruhan yang berada di pasar dan tidak dapat dihindarkan atau dihilangkan dengan cara diversifikasi. Yang kedua, risiko tidak sistematis atau risiko yang dapat diversifikasikan, yaitu risiko yang dapat dihilangkan melalui diversifikasi karena risiko ini biasanya terjadi pada internal perusahaan, seperti tuntutan hukum, pemogokan, program pemasaran yang berhasil atau gagal, dan peristiwa lain yang khusus bagi suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu menghitung risiko portofolio. Risiko portofolio tidak bisa dihitung hanya dengan menjumlahkan risiko masing-masing sekuritas yang ada dalam portofolio. Menghitung risiko portofolio tidak sama dengan menghitung return portofolio, karena risiko portofolio bukan merupakan rata-rata tertimbang risiko masing-masing sekuritas individual dalam portofolio. Dengan menggunakan ukuran covariance, kita bisa menghitung besarnya risiko portofolio, baik yang terdiri dari dua buah sekuritas maupun n sekuritas. Dalam menghitung risiko portofolio, ada tiga hal yang perlu ditentukan, yaitu yang pertama, varians setiap sekuritas, yang kedua, covariance antara satu sekuritas dengan sekuritas lainnya, yang ketiga, yaitu bobot portofolio untuk masing-masing sekuritas. Risiko portofolio yang terdiri dari dua sekuritas, kita bisa menghitung standar deviasi return kedua sekuritas tersebut. Secara matematis, rumus yang dipakai adalah sebagai berikut, dapat dilihat di PPT. Keterangannya yaitu delta A, delta B yaitu standar deviasi sekuritas A, standar deviasi sekuritas B. Delta P, standar deviasi portofolio. WA, bobot portofolio dari sekuritas A. WB, bobot portofolio dari sekuritas B. Rho AB, koefisien kolerasi antara sekuritas A dan sekuritas B. Standar deviasi portofolio akan dipengaruhi langsung oleh korelasi antara dua saham. Risiko portofolio akan berkurang karena perubahan korelasi koefisien dari +1 ke bawah. Kedua, kasus N sekuritas. Kasus dua sekuritas dapat diperluas untuk menghitung risiko portofolio N sekuritas. Ukuran yang dipakai adalah variance return dari N sekuritas yang ada dalam portofolio. Secara matematis, rumus untuk menghitung risiko N sekuritas adalah sebagai berikut. Kalian dapat melihatnya di PPT. Keterangannya itu delta P kuadrat sama dengan variance return portofolio. Delta I kuadrat variance sekuritas I. Delta IJ covariance antara return sekuritas I dan J. WI bobot atau porsi dana yang diinvestasikan pada sekuritas I tanda penjumlahan ganda, berarti angka N2 akan ditambahkan secara bersamaan. Semua nilai pasangan I dan J yang mungkin dipasangkan. Kesimpulan, pengambilan keputusan investor untuk melakukan investasi pada saham selalu mempertimbangkan faktor perolehan dan risiko. Risiko diidentifikasikan dengan ketidakpastian. Walaupun pertumbuhan dari perolehan diinginkan, tetapi ketidakpastian tajam yang memunculkan risiko tinggi selalu diupayakan untuk ditekan. Keputusan investasi pada dasarnya menyangkut masalah pengelolaan dana pada suatu periode tertentu, di mana para investor mempunyai harapan untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan dari yang diinvestasikan selama periode tertentu. Sebelum mengambil keputusan investasi baru, para investor perlu mengadakan analisa yang cermat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.